Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas data mining. Sebelum masuk materinya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Helga Al-Musid dengan NIM 418210105. Langsung saja masuk ke materinya. Yang pertama itu kita menjelaskan apa saja yang di video ini. Pertama, kita pengenalan data mining. Kedua, ada tujuan data mining. Ketiga, ada metode data mining. Dan terakhir, ada tools data mining. Oke, data mining itu apa sih? Data mining itu adalah proses analisa untuk menemukan hubungan yang mempunyai arti, pola, dan kebiasaan pada suatu data yang berukuran besar dengan menggunakan teknik statistik, matematika, kecerdasan buatan, dan mesin learning. Untuk apa? Untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan yang bermanfaat dan yang terkait dari suatu database. Tujuan data mining apa aja sih? Pertama, mendapatkan wawasan, mengungkap pola tersembunyi, yaitu identifikasi pola, hubungan atau korelasi yang mungkin tidak terdeteksi secara manual, membantu dalam pemahaman yang lebih dalam tentang data. Lalu informasi yang tidak terlihat, mengidentifikasi informasi atau tren yang tidak jelas dalam data mentah, membantu dalam membuat asumsi yang lebih berdasar dan pengambilan keputusan yang lebih cerdas. Yang kedua, tujuannya untuk prediksi dan pengambilan keputusan. Prediksi masa depan menerapkan pola yang ditemukan untuk membuat prediksi tentang peristiwa yang mungkin terjadi di masa depan, seperti tren, perilaku konsumen, atau perubahan lingkungan. Lalu pengambilan keputusan, memberikan wawasan yang diperlukan untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dalam berbagai bidang. Nah, metode apa aja sih pada data mining itu? Yang pertama ada classification. Pada metode classification ini, kita diharuskan untuk mengumpulkan beberapa atribut sekaligus ke dalam suatu kategori yang dapat dilihat. Tujuan utamanya adalah untuk mempelajari pola yang ada di data yang telah diklasifikasi sebelumnya, kemudian mengaplikasikan pola tersebut ke data baru untuk mengklasifikasinya ke dalam kelas yang sesuai. Yang kedua ada clustering. Metode clustering ini mirip sama classification, cuman bedanya kekumpulan data yang kita ambil haruslah memiliki kemiripan tertentu. Pemilihan metode clustering yang sesuai, evaluasi cluster, dan interpretasi hasil merupakan bagian penting dari proses ini. Clustering membantu mengidentifikasi pola yang mungkin tersembunyi di dalam data yang kemudian data dapat digunakan untuk pengambilan keputusan atau analisa lebih lanjut. Contohnya, kita ingin mengelompokkan data siswa SMA Jakarta. Maka kita bisa membuat kelompok data berdasarkan hobi, terus kecamatan tempat tinggal, atau minat jurusan mereka. Lalu yang ketiga ada association. Teknik ini untuk menemukan hubungan atau pola yang terjadi bersamaan di antara atribut atau item dalam dataset. Teknik ini sering digunakan dalam analisa transaksi dan digunakan untuk menemukan asosiasi atau keterkaitan antara berbagai item dalam kumpulan data, seperti di toko retail, transaksi online, atau dalam bisnis data transaksi lainnya. Nah, kita bisa menemukan bahwa orang yang mendengarkan lagu dari Ed Sheeran cenderung menyukai lagu penyanyi Taylor Swift juga. Biasanya metode inilah yang digunakan
untuk membuat rekomendasi kepada usernya. Lalu ada regression. Teknik ini penting dalam data mining yang membantu dalam pemodelan hubungan antara variabel, baik untuk prediksi maupun pemahaman pola. Regresi memungkinkan pemodelan matematis dari data, memilih model yang tepat, menerapkan evaluasi yang akurat, dan memahami keterbatasan serta asumsi dari model regresi sangat penting dalam aplikasi regresi dalam data mining. Contoh, membuat proyek harga produk produk kopi susu, maka diperlukan data mengenai ketersediaan kopi di pasaran, terus harga bahan, terus permintaan konsumen, hingga tingkat persaingan yang ada. Regression juga menampilkan hubungan pasti dari dua atau lebih variabel yang ada dalam suatu kumpulan data. Lalu ada forecasting. Nah, jadi metode yang satu ini tuh digunakan buat memprediksi masa depan berdasarkan tren masa lalu dan masa sekarang. Forecasting biasanya diaplikasikan dengan metode yang lain. Contoh, data mining dengan metode forecasting, katakanlah perusahaan T ingin memprediksi berapa besar pemasukan mereka pada akhir tahun 2022 nanti dengan menggunakan data penjualan tahun 2020 kemarin dan 2021. Maka metode regression cocok untuk forecasting karena bisa menampilkan hubungan antara variabel yang dependent dan independent sekaligus. Lalu ada sequence analysis. Metode ini berkaitan dengan pola yang relevan secara statistik antar sampel data. Sebab beberapa sampel data yang nilainya ditampilkan secara berurutan cenderung punya relevansi. Sequence analysis biasanya digunakan pada data mining terstruktur khusus. Lalu ada deviation analysis. Ini digunakan untuk menampilkan fakta tersembunyi dalam sebuah kumpulan data. Entah itu berupa penyimpangan, anomali, atau bahkan outlier. Metode ini sangat penting dipelajari karena bisa mengantarkan kalian pada temuan baru yang dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan yang penting. Contoh kasus dari metode tadi ada di e-commerce. Misalnya nih, saat ini kita belanja di e-commerce, ketika check out nih, kita akan menemukan opsi untuk menambahkan barang tertentu. Pilihan tersebut bisa muncul karena data mining menunjukkan bahwa produk yang kita beli biasanya dibeli bersamaan dengan barang lain dan masih berhubungan. Itu. Nah, biasanya tuh ya banyak ada beberapa tools yang biasa digunakan pada industri. Di antaranya yang paling populer itu ada dari apa? Dari KNIME, terus dari R, dari Rapid Miner, dari WK juga. Ini 4 tools yang kita bahas. Pertama ada Kanime, gimana baca? Kanim. Nah, ini tuh alat analitik ujung ke ujung berbasis Java yang mengintegrasikan, mengubah, menganalisis, dan menyebarkan data. Keunggulan dari aplikasi ini memiliki GUI yang familiar bagi banyak program karena IDE berbasis Eclipse. Nah, di sini ada tampilan dari
aplikasi tersebut. Lalu yang kedua ada R. R ini bahasa pemrograman serta lingkungan untuk kompetensi komputasi statistik dan grafik yang sebenarnya menjadi pilihan pertama para ahli statistik. Alat ini memiliki kemampuan untuk berintegrasi dengan mudah dengan kode yang dibuat dalam salah satu bahasa tersebut, serta dalam C dan Python yang menjadikan alat yang ampuh yang dapat melakukan segala jenis tugas penambahan data atau data mining. Keunggulan dari ARID tersebut, pengguna dapat membuat algoritma yang sesuai dengan tugas dan domain mereka. Yang kedua, sangat mudah untuk mengintegrasikan R dengan bahasa pengkodean lainnya. Nah, di sini ada tampilan dari R sendiri. Bisa dilihat seperti ini tampilannya. Lalu yang ketiga ada Rapid Miner. Rapid Miner ini alat analitik end-to-end berbasis Java yang matang untuk data mining, terus text mining, terus analisis prediktif, dan analisis bisnis yang dikembangkan oleh perusahaan dengan nama yang sama. Perusahaan yang sama itu namanya Rapid Miner. Keunggulannya memiliki API yang menyediakan kemampuan ekstensi, keserbagunaan konfigurasi, dan koneksi ke alat lain seperti R dan Spark yang uh, memudahkan penggunaan alat yang lebih kompleks. Nah, di sini sebelah kiri ada tampilan dari aplikasi Rapid Miner. Lalu yang terakhir ada WK. WK ini adalah platform penggalian data open source dengan beragam algoritma data mining yang siap digunakan. Berfokus memberikan akses ke algoritma pembelajaran mesin dan pemrosesan data. Sering digunakan untuk penelitian dan eksperimen pemodelan. Keunggulannya apa sih? Keunggulannya itu ada ketersediaan algoritma data mining yang luas. Terus dia tuh open source, terus itu juga gratis. Terus UI-nya atau GUI dia yang apa? Dia lebih intuitif. Terus yang keempat cocok untuk penelitian dan eksperimen. Sini ada tampilan dari WK sendiri ya. Nah, terakhir ada kesimpulan. Jadi dari pembahasan kita, data mining adalah proses penting untuk mendapatkan wawasan dan pengetahuan dari data besar. Metode yang berbeda menawarkan cara-cara unik untuk menggali pola dalam data. Sementara alat-alat seperti Kanim, terus R, Rapid Miner, dan WK memberikan dukungan untuk menjalankan berbagai metode ini sesuai dengan kebutuhan dan uh, preferensi pengguna. Mungkin segitu aja video ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.